Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada yang hafal hadis? Silakan disetorkan. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Humran, dari Humran, anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, bahwasannya Utsman radhiyallahu anhu minta bawakan air wudu. Wudu itu maknanya alat yang digunakan untuk berwudu, yaitu air wudu. Faghasala kaffaihi salasa marrat, lalu Utsman pun membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Summa madmadha wastansyaqa, kemudian Utsman kumur-kumur dan beristinsyaqa. Wastansara, serta beristinsar. Istinsar itu mengeluarkan air yang ada dalam hidung tadi. Coba antum berempat duduk di tengah ini. Kalau mau tegak atau duduk di tengah, pilih saja. Samping, tegak, tengah, duduk. Cepatlah, tidak usah duduk maju tengah sana. Nanti anak tegakkan kaca kemarin. Duduknya jauh, minggir puluh. Summa ghasala wajhahu salasa marrat, kemudian Utsman membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat, kemudian Utsman membasuh tangan kanannya sampai siku sebanyak 3 kali. Summal yusra misla dzalik, kemudian tangan kiri seperti itu juga, maksudnya sebanyak 3 kali. Summa qol, kemudian Utsman mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a
nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, kemudian aku melihat Rasulullah SAW demikianlah berwuduknya seperti wudukku ini. Hadis muttafaqun alaih. Takhrijul hadis. Hadis Utsman rawahul Bukhari. Hadis Utsman ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa Muslim wa huwa asahhu haditsin fi bayani kaifiyati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Utsman adalah hadis yang paling sahih di dalam menjelaskan tata cara berwuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menyebutkan wuduknya Rasul. Di antaranya hadisnya Utsman, datang juga dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, datang juga dari riwayat Abdullah bin Zaid dan banyak para sahabat. Namun yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Utsman ibn Affan. Kenapa dikatakan paling sahih? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Nadhkur huna ba'dul masail al-muta'alliqah bi kaifiyatil wudu. Kita sebutkan di sini sebagian masalah-masalah yang berkaitan dengan tata cara berwudu. Wal ba'd akhar nu'ajjiluhu inda dzikril ahadits al-baqiyah fi hadzal bab. Sedangkan sebagian yang lainnya dari tata cara berwudu akan kita tunda penyebutannya pada penyebutan hadis-hadis yang akan datang pada bab ini. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, ghaslul kaffain bidayatul wudu atau bidayatul wudu. Membasuh kedua telapak tangan, bidayatul wudu adalah permulaan wudu. Membasuh kedua tangan, bidayatul wudu adalah permulaan berwudu. Maknanya permulaan berwudu bagi seseorang itu dimulai pada saat membasuh kedua telapak tangan. Itulah permulaan berwudu. Amatul ulama ala istihbabi taghsilil kaffain salasa marrat. Mayoritas para ulama mereka mengatakan disunnahkan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Inda syuru' fil wudu, ketika ingin memulai berwudu, qabla ghairihi minal a'dha, sebelum yang lainnya, sebelum yang lainnya. Al-kaf, hitungan telapak tangan, min atrafil asabi' ila rusghi, dimulai dari ujung jari jemari sampai ke ar-rusghu, pergelangan. Wala yajibu ghasluhu inda syuru' fil wudu, dan tidak wajib
membasuh telapak tangan tadi ketika mulai berwudu. Hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Li'annahu mujarradu fi'lin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan membasuh kedua telapak tangan cuma semata-mata perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal af'al al mujarradah yustafadu minha al istihbab. Perbuatan yang murni, yang kosong dari lisan Rasulullah SAW, cuma bisa diambil faedah istibhab. Itu hukum asal. Al aslu fil af'al al mujarrada anil qaul tufidul istihbab. Hukum asal perbuatan-perbuatan Nabi yang kosong dari ucapan memberikan faedah istihbab, sunnah. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ma'nal madmadah wal istinsyaq wal istinthar fil wudu. Masalah yang kedua, makna al-madmadah. Apa makna madmadah? Apa makna istinsyaq? Apa makna istinthar ketika berwudu? Al-madmadah hiya idaratul ma' fil fam. Madmadah itu memutarkan air yang ada di dalam mulut, ngunyah-ngunyahnya. Itu makna idarah, diputar-putar, dikunyah-kunyah. Wal istinsyaq, sedangkan istinsyaq huwa jazbul ma' ilal anfi, yaitu menyedot atau menarik air ke hidung. Wal istinthar, sedangkan istinthar adalah huwa ikhrajul ma' alladhi juliba fil istinsyaq minal anfi. Sedangkan istinthar adalah mengeluarkan air yang telah di istinsyaq tadi dari hidung. Istinsyaq ngisap, nyedot air, dimasukkan ke hidung. Istinthar sebaliknya, ya, dikeluarkan. Wa sayatil kalam ala hukmiha fil wudu fima ba'du, dan akan datang pembahasan tentang hukumnya tatkala berwudu nantinya. Al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga. Hukmu ghuslil wajhi, hukum membasuh wajah. Ajma'al ulama ala wujubi ghuslil wajhi fil wudu. Para ulama sepakat tentang kewajiban membasuh wajah tatkala berwudu. Faman tawaddo'a wa lam yaghsil wajhahu bi ghairi udhrin lam yasihha wudu'uhu. Siapa yang berwudu dan tidak membasuh wajahnya tanpa uzur, dia berwudu namun tidak membasuh wajahnya, lam yasih wudu'uhu, tidak sah wudunya. Fa ghuslul wajhi ruknun min arkanil wudu. Membasuh wajah adalah rukun dari rukun-rukun wudu. Jelas? Sehingga hukumnya wajib. Harus basah semua bagian wajah tersebut terkena air. Wa haddul wajhi, dan batasan wajah
minal udhuni ilal udhuni ardon. Batasan wajah dimulai dari telinga sampai ke telinga. Dari sini sampai ke sini. Ya, dari telinga ke telinga. Itu kalau dia ardon. Ardon itu melintang. Wa min manbatis sya'ri min a'la al-jabha ila dzaqani tulan. Dan dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai ke jabhah, dagu, kalau secara tegak lurus. Nah, semuanya mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini ya, kemudian ke sisi-sisi pinggir ini sampai ke samping telinga, sampai rahang ini tadi, dagu, itu adalah bagian wajah. Semuanya harus basah. Kalau seandainya antum cuma usap pada bagian depan, yang bagian dekat telinga di samping pipi ini tadi tidak terkena air wudhu, walaupun sebesar kuku, maka wudhunya antum tidak sah. Jadi anak-anak perhatikan ketika berwudhu, usap air wudhu tersebut merata di wajahnya antum. Jangan antum cuma usap bagian depan. Kalau antum usap bagian depan, tidak diusap airnya sampai ke samping dekat telinga, maka wudhunya antum tidak sah. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, ghuslul yadain fil wudu, membasuh kedua tangan ketika berwudu. Ajma'al ulama ala rukniyati dzalik. Para ulama juga sepakat tentang rukunnya hal tersebut. Fayajibu ala man arada al-wudu ay yaghsila yadayhi min atrafil asabi'i ilal mirfaqi. Maka wajib bagi orang yang ingin berwudu agar membasuh kedua tangannya dari ujung-ujung jari jemari ilal mirfaq, sampai ke siku. Wa man lam yaf'al lam yasih wudu'uhu. Siapa yang tidak melakukannya, maka tidak sah wudu'nya dia. Illa li'udhrin, kecuali kalau ada uzur. Wa man lam yaf'al lam yasih wudu'uhu. Nah, kata beliau, siapa yang tidak melakukannya maka tidak sah wudu'nya. Illa li udhrin, kecuali kalau ada udhur. Fayastaw'ib hadzal adwa kamilan, sehingga isti'ab ya, dia meratakan bagian anggota ini secara sempurna. Wa hal yadkhul fihi al-mirfaq amla ya'til kalam alaihi fi ma ba'du. Apakah siku masuk pada bagian tangan? Itu akan datang pembahasannya nanti ya. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama, siku itu dibasuh ataukah tidak. Al-mas'alatul khamisah, jelas ya, tangan itu dibasuh dari ujung jari jemari sampai siku. Itu juga hukumnya rukun. Al-mas'alatul khamisah, hukmu mashir ra'si,
hukum mengusap kepala. Ajma'al ulama, para ulama sepakat ala wujubi mashir ra'si indal wudu. Para ulama sepakat tentang kewajiban mengusap kepala ketika berwudu. Faman tawadda'a wa lam yamsah ra'sahu bi ghairi udhrin la yasihhu wudu'uhu. Siapa yang berwudu dan tidak mengusap kepalanya tanpa uzur. Siapa yang berwudu dan tidak mengusap kepalanya tanpa uzur, faman tawadda'a lam yamsah ra'sahu bi ghairi udhrin la yasihhu wudu'uhu. Siapa yang berwudu dan tidak mengusap kepalanya tanpa uzur, maka tidak sah wudunya. Wa sifatu mashir ra'si sata'ti fil ahadits al-atiyah. Dan sifat tata cara mengusap kepala akan datang penyebutannya pada hadis-hadis berikut ini. Kemudian jadi yang rukun tadi apa? Mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Al-mas'alatus sadisah, masalah ke-6, hukmu ghuslir rijlain fil wudu. Hukum membasuh kedua kaki ketika berwudu. Hukum membasuh kedua kaki ketika berwudu. Secara hukum dikatakan ruknun bi ijma'il ulama. Rukun dengan kesepakatan para ulama. Fala yasihul wudu illa bi ghuslihima. Tidak sah wudu kecuali dengan membasuh keduanya. Au bil mashi ala ma yasturuhuma, atau dengan cara mengusap bagian atasnya. Ketika kapan ini? Ketika seseorang menggunakan khuf. Wa sayatil kalamu 'alal mashi 'alal khuffain awil jawrabain. Dan akan datang pembahasannya tentang hukum mengusap kedua sepatu atau kaos. Wa mas'alatu dukhulil ka'bain wa adamihi. Dan permasalahan masuknya kedua mata kaki dalam pembasuhan ataukah tidak masuk dalam pembasuhan. Itu akan datang penjelasannya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal Ali mengatakan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Dan Rasul mengusap kepalanya sekali. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Bal qala Tirmidzi innahu as-sahhu syai'in fil bab.
Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih pada bab ini. Bab apa itu? Bab pengusapan kepala. Takhrijul hadis. Takhrij hadis ini. Hadis Ali rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis Ali ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Wa isnaduhu sahih. Secara sanad dia dinyatakan sahih. Fiqhul hadis, fikih hadis. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Adadu masahatir ra'si. Bilangan pengusapan kepala. Masahatir ra's, pengusapan kepala. Berapa kali? Alladzi alaihi jumhurul ulama. Pendapat yang dinyatakan sebagai pendapat mayoritas ulama. Annas sunnah, bahwasannya perkara yang sunnah, ayyam sahal mutawaddi ala ra'sihi marratan wahidah. Yang sunnah adalah bahwasanya orang yang berwudu tersebut mengusap kepalanya sekali. Wala yustahab ayyam sahahu salasa marrat, dan tidak disunnahkan dia mengusapnya sebanyak 3 kali. Lil adillatil atiyah, berdasarkan dalil berikut ini. Jadi kata jumhur, yang sunnah bagi orang yang berwudu itu ngusap kepalanya cukup sekali, bukan 3 kali, cukup sekali untuk usap, balik lagi ke depan. Tidak perlu diulang-ulang sampai 3 kali. Apa dalilnya? Disebutkan di sini ad-dalilul awwal. Dalil yang pertama yang menunjukkan ngusap kepala cukup sekali. Hadis Ali, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa fihi, padanya ada lafaz wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan beliau mengusap kepalanya sekali. Wa qad rawa ad-Daruqutni wal Baihaqi min hadithi Ali radhiyallahu anhu. Sungguh Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa masaha bi ra'sihi salasan, dan Rasul mengusap kepala 3 kali. La yasih, hadis yang menyebutkan Rasul mengusap kepala dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya pengusapan Rasul sebanyak 3 kali tidak sahih. Qala al-Baihaqi, Al-Imam al-Baihaqi mengatakan, walladzi rawahu al-jama'ah an Ali radhiyallahu anhu, dan riwayat yang dibawakan oleh jamaah dari Ali, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wahidatan illa ma syadza minha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengusap kepalanya wahidah, sekali, illa ma syadza minha, kecuali riwayat yang ganjil, ya, riwayat yang syad darinya. Jelas yang sahih itu sekali, itu riwayat Ali. Ad-dalilul tsani, dalil yang kedua, hadis Utsman radhiyallahu anhu as-sabiq, hadis Utsman yang di Bulughul Maram. Faqad dzakara Humran maulahu anhu annahu ghassala kulla udwin salasan. Sungguh Humran, pelayannya Utsman,
telah menyebutkan dari Utsman bahwasanya beliau Utsman membasuh masing-masing anggota sebanyak 3 kali. Wa dzakara mashahu ala ra'si wa lam yadhkur annahu masahahu salasan. Humran menyebutkan pengusapan Utsman pada kepala, namun Humran tidak menyebutkan bahwasannya Utsman mengusapnya sebanyak 3 kali. Fadzahiruhu annahu masahahu marratan wahidah. Maka secara zahir diambil faedah bahwasanya Utsman telah mengusapnya sekali saja. Tsumma qala, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Waqad rawa Ahmad wa Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan, wa ghairuhuma an Utsman, dari Utsman, annahu qala, bahwasanya Utsman pernah mengatakan, wa masaha bi ra'si salasan, Rasul mengusap kepala sebanyak 3 kali. Wala yasihu aidan, ya, juga tidak sahih. Qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud mengatakan, ba'da an rawa anhu al-masah ala ra'si salasan, setelah beliau Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis tentang pengusapan kepala sebanyak 3 kali, beliau mengatakan, ahaditsu Utsman as-sihha kulluha tadullu ala masih ra'si annahu marrah. Hadis-hadis Utsman yang sahih semuanya menunjukkan bahwasanya pengusapan kepala sekali saja. Jelas ya? Kemudian ad-dalil ats-tsalits, dalil yang ketiga, hadis Abdullah ibn Zaid, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sahihain fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang sifat wudu'nya Rasulullah SAW. Qal famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Maka beliau mengusap kepalanya, fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah, kemudian memajukannya dan memundurkannya lagi sekali usapan. Jelas dari 3 argumentasi ini, itu yang menunjukkan pengusapan kepala cuma sekali. Adapun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika berwudu melakukan pembasuhan atau pengusapan kepala sebanyak 3 kali, maka amalan tersebut tidak didapati padanya hadis yang sahih. Ada hadis namun padanya kelemahan, sehingga pendapat jumhur mereka mengatakan ngusap kepala cukup 1 kali, demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Al-mas'alatu tsalisah atau al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ada 2 qasalat baqiyatil a'dha, bilangan pembasuhan anggota-anggota yang lain seperti wajah, tangan, kaki, ya. Amatul ulama, mayoritas para ulama, ala, mereka mengatakan, annahu yustahabbu, disunnahkan, antughassal a'dha'ul wudu 3 marrat. Mayoritas para ulama mereka mengatakan disunnahkan anggota wudu itu dibasuh 3 kali, illa ra'sah, kecuali kepala. Fa fihi khilafun kama sabaq, maka ada khilaf.
Walau iqtasara ala marratin wahidatin fi jamil a'dha fahuwa jaizun bila khilafin. Kalau seandainya dia mencukupkan pembasuhan cuma sekali saja pada seluruh anggota-anggota wudu, maka hukumnya boleh-boleh saja tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Fa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan ay ghasala al-a'dha marratan wahidah. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. Maknanya beliau membasuh anggota wudu tersebut sekali-sekali. Jelas? Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Az-ziyadah ala aksara min salasi ghasalat. Pembasuhan yang melebihi dari 3 basuhan. Apa hukumnya? Apa hukumnya kalau antum membasuh anggota wudu seperti wajah sampai 4 kali, 5 kali, atau membasuh kaki sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Warawa al-Imam Ahmad wan Nasa'i wa ghairuhuma an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Wa dzakara wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala, dan beliau menyebutkan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama, wa hadzal hadits sanaduhu hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang melebihi kadar ini, melebihi 3 kali, faqad asaa, maka sungguh dia telah jelek, berbuat jelek, wa ta'adda, melampaui batas, wa zalama, telah zalim. Hadis ini sanadnya hasan. Wa makna asaa ay asa'al adab ma'asyar'i. Makna asaa maknanya buruk adab bersama syariat. Faja'alahu asy-syar'u salasa qasalat. Syariat menjadikan pengusapan sebanyak 3 usapan. Wa yaj'aluhu huwa aktsaru min dzalik. Sedangkan dia melakukannya lebih dari 3. Kurang ajar bukan? Kurang ajar kalau dibilang kurang ajar. Rasul menyebutkan tata caranya 3 kali, sama dia 4 kali, 5 kali. Ini disebut apa? Muta'addin, orang yang melampaui batas. Rasul mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan. Wa zalama, maksud dari zalama ay ta'adda wa tajawazal hadda indama zada 'alal matlub. Maknanya dia telah melampaui, telah melebihi batasan ketika telah melakukan penambahan dari apa yang diinginkan syariat. Wa qad dhahaba asy-Syafi'iyyah wa ghairuhum ila karahiyatiz ziyadah ala salasi ghasalat. Syafi'iyah dan yang lainnya, mereka berpendapat hukumnya makruh pembasuhan lebih dari 3. Wa dhahabal Imam Ahmad wa ghairuhu ila annaha la tajuzu ziyadah ala thalath biduni udhrin wa hadzal aqrab. Adapun pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka mengatakan tidak boleh tanpa uzur, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati, ya. Ini apa obatnya, Dok?
Tadi obat batuk berdahak tadi apa? Asapnya tebal. Lanjut Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim fi sifatil wudu, dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu, tata cara wudu. Jadi sahabat itu ada Abdullah bin Zaid bin Asim, ini sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Kalau Abdullah bin Zaid ibnu Abdur Rabbih itu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang azan. Jadi ada dua sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Satu meriwayatkan tentang wudu, satu lagi meriwayatkan tentang azan. Wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim fi sifatil wudu qala, dari Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu, beliau mengatakan, wa masaha bi ra'sihi, dan Rasul mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, beliau memajukannya dan memundurkannya lagi. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdzin, dan disebutkan pada lafaz yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari bagian depan kepala, hatta zahaba bihima ila qafah, sampai beliau majukan ke bagian tengkuk. Thumma raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu, kemudian dia balikkan lagi kedua tangan tadi sampai ke tempat yang dia mulai. Jadi dimulai dari depan sampai ke qafah. Qafah itu tengkuk, ya, tengkuk belakang. Kemudian dibalikkan lagi ke depan. Itu tata caranya, dimajukan dan dimundurkan lagi. Takhrijul hadis. Sekarang takhrijul hadis, takhrij hadis ini. Hadis Abdullah ibn Zaid, hadis Abdullah bin Zaid, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Masalah yang pertama. Al-qadar al-mujzi fi mashi ra'si. Kadar yang dianggap mujzi. Mujzi itu mencukupi, yang sah dalam mengusap kepala. Maksudnya seseorang dikatakan sah pengusapan kepalanya berapa sih kadarnya gitu loh. Qadrul mujzi'nya, berapa kadar mujzi'nya. Disebutkan di sini mazhabu Abi Hanifah wa Syafi'i, mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, annahu yujzi, bahwasannya sah-sah saja, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi jangan heran ya ikhwan, kalau ada yang ngusap kepalanya cuman depan saja, dia gini.
Ya. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Ai wamsahu bi ba'di ru'usikum. Maknanya usaplah sebagian kepala-kepala kalian. Walima rawahu Abu Daud wa ghairuhu an Anas fi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berdasarkan riwayat yang disebutkan dari riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu, qala Anas mengatakan fa adkhala yadahu min tahtil imamah. Lalu beliau memasukkan tangannya dari bawah surban. Famasaha bi muqaddama ra'sihi walam yanqudil imamah. Beliau mengusap bagian depan surban dan tidak melepas surban. Mengusap bagian depan kepala, tidak mengusap surban. Tergambar dah antum? Kalau surban itu dipakai, berarti kan cuma dianukan ke belakang sedikit atau dibuka, intinya di bagian depan. Makanya orang ngusapnya depan ini. Inilah, anggaplah ini surban. Masukkan tangan di bawah surban. Gini kan gambarannya. Sudah. Gitu. Faktafa bimashi muqaddam ra'sihi. Di situ Rasul mencukupkan pengusapan bagian depan kepala. Wa madhabu Malik, sedangkan mazhab Imam Malik was sahih min madhabil Hanabilah, dan juga pendapat yang sahih dari mazhabnya mazhab Hanbali, annal wajib, bahwasanya yang wajib fi mashir ra'si, dalam mengusap kepala, isti'abu jami'ir ra'si. Itu pendapat Imam Malik, pendapat Hanabilah. Mereka mengatakan wajib meratakan pengusapan seluruh kepala. Wala yujzi'u mashu ba'dir ra'si, tidak sah pengusapan sebagian kepala. Fahadzal ladzi yadhhar min fi'li Rasulillah sallallahu. Dan inilah yang nampak dari perbuatan Rasulullah sallallahu. Fa'an Abdullah ibni Zaid, dari Abdullah bin Zaid, qala, beliau mengatakan, fa'aqbala biyadaihi wa adbaro. Pada pernyataan Abdullah bin Zaid, Rasul menjalankan kedua tangannya dan memajukan dan memundurkan. Wa hadza yaqtadi isti'ab jami'ir ra'si. Ini mengandung konsekuensi perataan seluruh kepala. Wal ba' fi qoulihi azza wa jalla wamsa'u bi ru'usikum lil ilsaq wa laysat lit tab'id. Ba pada firman Allah wamsahu bi ru'usikum itu bermakna al ilsaq, nempel, bukan bermakna sebagian. Wal makna wamsahu bi ru'usikum biyadi mulasaqatin lil ma. Usaplah, maknanya usaplah kepala kalian dengan tangan yang ditempeli oleh air. Ai bil yad al mubtalla bil ma, dengan tangan yang dibasahi dengan air. Wa hadza ka qoulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya, maksudnya apa? Tempeli debu. Fal ba' huna lil ilsaq, maka ba' di sini makna ilsaq, nempel. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum bil yad al mulasaqa liturab. Maka maknanya usaplah wajah dan tangan-tangan kalian dengan tangan yang ditempeli debu. Wala yasihu an takuna litab'id, dan dak sah, ya, dak sah baknya kalau bermakna tab'id, bi annahu yushtaratu isti'abu mashi jami'il wajh wal yad fit tayammum, dikarenakan dipersyaratkan perataan pengusapan seluruh wajah dan tangan ketika bertayamum. Jadi ketika bertayamum dipersyaratkan ngusap seluruh wajah dan tangan. Kalau tayamum dipersyaratkan mengusap seluruh wajah dan tangan,
maka demikian juga dipersyaratkan ketika mengusap kepala. Difahami? Karena sama ayatnya, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ya enggak? Apakah orang usap wajah ketika tayamum cuman bagian dahinya saja? Tidak kan? Kalau tayamum diusap secara keseluruhan, demikian juga kepala. Apa bedanya ayat tayamum dengan wamsahu biruusikum dengan famsahu biwujuhikum? Bedanya apa? Sama-sama ba. Jelas kan? Nah, itu tadi. Wa mimma yadullu ala annal ba fi qawlihi wamsahu biruusikum, dan di antara argumentasi yang menunjukkan bahwasanya ba pada firman Allah wamsahu biruusikum lil ilsaq fi'lu Rasulullah SAW, perbuatan Rasul. Jadi di antara argumentasi yang menunjukkan ba itu maknanya nempel, menempelkan, yaitu perbuatan Rasul. Haitsu masaha bi ra'si fa aqbala bi yadihi wa adbara, yang mana beliau mengusap kepala, memajukan tangannya dan memundurkannya. Fahuwa bayanun lil mujmal fi hadhil ayah, sehingga perbuatan Rasul merupakan penjelasan untuk lafaz yang masih global pada ayat itu. Fayakunul wajib isti'aba jami'ir ra'si qadral imkan, maka yang wajib adalah meratakan seluruh kepala sesuai dengan kemampuannya. Wa amma hadis Anas, adapun hadis Anas, fa adkhala yadahu min tahtil imamah, maka dia memasukkan tangannya di bawah sorban, famasaha muqaddam ra'sihi wa lam yanqud al-imamah. Rasul memasukkan kedua tangannya di bawah di bawah imamah, lalu mengusap bagian depan kepala dan tidak melepas sorban tersebut. Fa fi sanadihi dha'fun, pada sanadnya ada kelemahan, hadis didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Walau sabata, kalaupun sabit sahih, ya, fayuhmal ala annahu masaha muqaddam ra'sihi, maka dibawa kepada pengertian beliau mengusap bagian depan kepala. Wa akmalal masah ala imama, lalu beliau menyempurnakan pengusapan di atas surban. Wa hadzal mazhab as-tsani wal arjah, dan mazhab yang kedua inilah adalah pendapat yang rajih. Apa maknanya? Pengusapan kepala adalah diratakan pada seluruh bagian kepala. Satu lagi, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua, kaifiyatu mashir ra'si, cara mengusap kepala. Kaifiyah, cara pengusapan kepala. As-sunnah, yang sunnah, fi kaifiyati mashir ra'si fil wudu, yang sunnah tentang tata cara mengusap kepala ketika berwudu. Ayyabda al-mutawaddi bi muqaddamati ra'sihi, yaitu orang yang berwudu tersebut dia memulai berwudu atau memulai pengusapan di bagian depan kepala. Wa yadhhab biyadaihi ila muakhirati ra'sihi atau muakhirati ra'sihi, lalu dia jalankan kedua tangannya sampai ke belakang kepala. Summa yaruddu yadaihi minal muakhara ila muqaddam ra'sihi, kemudian dia kembalikan kedua tangan tadi dari belakang sampai ke depan. Jadi dimulai dari depan ke belakang, belakang ke depan. Faminal muqaddam ilal muakhar, summa minal muakhara ilal muqaddamah, maka dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Wa hadza huwa madhhabus Syafi'iyah wal Hanabila wa ghairuhum min ahli ilmi. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabila dan yang selainnya dari kalangan para ulama. Wa fa'an Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah bin Zaid, fi sifati wudu'i Rasulullah SAW, tentang sifat tata cara wudu Rasulullah SAW. Bada'a bi muqaddam ra'sihi, dimulai di bagian depan kepala. Tsumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian dia jalankan ke tengkuk. Tsumma raddahuma, kemudian dia kembalikan. Hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu, kemudian
sampai kembali ke tempat yang dia mulai tadi. Rawa Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma an Rabi' binti Muawwidh radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang selain keduanya adalah Rabi' binti Muawwidh fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, bada'a bi muakhara ra'sihi thumma bi muqaddamihi, dimulai dengan bagian depan kepala, kemudian dimulai dari bagian belakang kemudian ke bagian depan. Jadi ada hadis yang menyebutkan sebaliknya. Hadis Abdullah bin Zaid menyebutkan apa? Bagian depan ke belakang, dari belakang balik ke depan. Namun ada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan apa? Dari Rabi' bintu Muawwidh, bahwasannya Rasul tadi memulai dari bagian belakang kemudian ke depan. Ai aksu sifat allati zakaraha Abdullah bin Zaid, yaitu sebaliknya dari sifat yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Zaid. Wal jawab alaihi bil ati, maka jawabannya sebagai berikut. Al awwal, anna hadzal hadis fi sanadihi kalam, bahwasanya hadis Ar-Rabi' bintu Muawwidh pada sanadnya terjadi perbincangan. Fa fihi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, ya, mukhtalafun fihi. Pada sanadnya ada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, diperselisihkan. Wa qad takallama fil ulama min jihati hifdhihi fala'allahu akhta'a fihi wa hadits Abdullah ibn Zaid as-sah. Para ulama berbicara tentang diri dia, tentang orang tersebut dari sisi hafalannya, jangan-jangan dia telah keliru dalam hafalannya, dan hadis Abdullah bin Zaid adalah hadis yang lebih sahih. Asani, yang kedua ala sihhati hadis Rabi' binti Muawwidh, anggaplah sahih hadis Rabi' binti Muawwidh, yuhmalu 'alal jawaz, maka dibawa kepada pengertian jawaz, boleh-boleh saja. Fas sunnah an tabda bi muqaddamati ra'si, yang sunnah dimulai di bagian depan. Tsumma tarji' ilaiha, kemudian kembali lagi ke depan. Walaysat hadhihi sifah wajibah, tata cara seperti ini tidaklah wajib, innama mustahabbah, dia cuma sekedar sunnah. Wal masyhur inda man yaqul bi isti'abil mas'i lirra'si, dan yang masyhur bagi para ulama yang menyatakan perataan pengusapan kepala tersebut, annal wajib fil mas'i hiyal mas'alatul ula minal muqaddamat ilal muakhirah. Yang wajib, kata para ulama yang menyatakan ngusap kepala itu harus diratakan, ya, bagi para ulama yang mengatakan ngusap kepala itu harus rata, mereka mengatakan yang wajib itu adalah usapan yang pertama, yang dari depan ke belakang, ya, itu saja yang wajib. Ammar ruju ilal muqaddamati ra'si, adapun balik ke depan, fahiya minas sunnah, itu sunnah saja. Fayustahab wala yajib, hukumnya sunnah, tidak wajib. Difahami? Ya, jelas ya? Nah, jadi intinya pada pengusapan kepala ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama adalah diusap kepala merata dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, ya. Itu yang afdol, ya. Dan itu afdol, sunnah. Ada yang mengatakan diusap saja, cara kedua, ya, diusap bagian depan, ya, diusap bagian depan sampai ke belakang, sudah selesai, tanpa antum balikkan ke depan, tidak masalah. Karena yang wajib katanya tadi adalah pengusapan yang dari depan ke belakang. Nah, terus bagaimana hadis yang menyebutkan dari belakang ke depan, ya, dari belakang ke depan? Ada yang mengatakan dari belakang ke depan itu boleh-boleh saja, walaupun yang afdal dari depan ke belakang. Itu saja simpulannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Dah cukup dulu usul sunnah, dipending dulu ya. Naktafi bihadzal qadar.